ungkapan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kini saatnya kami sudah membuka hati jiwa roh kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu, karena firman-Mu adalah segalanya bagi kami. Hidup ini ditentukan oleh firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua. Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan oleh Tuhan dengan segala keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan, sehingga kita masih dapat kembali bersekutu, beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita masih akan melanjutkan firman Tuhan yang kita sudah pelajari dalam beberapa minggu ini, bahwa sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan karena sebab penebusan Yesus Kristus dan karena ketaatan di dalam menuruti firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan pada hari-hari pencobaan seperti ini. Dan hari-hari pencobaan ini akan terus berlangsung dalam banyak hal. Mungkin sebentar COVID-19 berhenti. Kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi kemudian. Karena memang Alkitab katakan hari-hari ini jahat. Ini masa yang sukar. Masa di mana seluruh dunia akan dilanda dengan segala bentuk pencobaan. Tetapi setiap orang yang berharga di mata Tuhan ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Ya. Dan sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, kita juga sudah melihat kita adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Tuhan di dunia ini. Ya. Karena kita taat menuruti firman Tuhan. Bukan taat kepada apa kata orang yang seringkali membuat cemas, gelisah, takut, dan sebagainya. Tetapi menuruti apa kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang berharga dan dibanggakan Allah, kita harus punya sikap rohani yang jelas dalam menghadapi dan menanggapi setiap tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Dengan satu jaminan, Tuhan memberi perlindungan bagi kita. Ya. Puji Tuhan. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang seorang Ayub. Saudara, karena dia menuruti firman Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sesungguhnya, telah menjadikan Ayub, Alkitab katakan, sebagai satu pribadi yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhkan diri dari kejahatan. Sehingga perlindungan Tuhan yang begitu kuat selalu dialami oleh Ayub. Perlindungan Tuhan yang sangat kuat itu diakui oleh iblis. Iblis bilang, siapa yang bisa mendekati Ayub? Dia dilindungi Tuhan, pribadinya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, semua dilindungi Tuhan. Ya. Jangan sampai iblis lebih tahu bagaimana kuatnya perlindungan Tuhan bagi kita dari kita sendiri. Karena kita lebih banyak dengar apa kata orang. Ya. Mari kita dengar apa kata firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu Ayub sebagai orang yang berharga di mata Tuhan mempunyai sikap rohani yang sangat jelas
menghadapi tantangan yang sangat berat yang dia alami, dan kita belum pernah ada yang mengalami seperti itu, ya. Yang pertama, kita sudah pelajari bahwa sikap Ayub menghadapi tantangan dan cobaan yang berat itu, Ayub mengakui bahwa Allah lah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, ya. Luar biasa, saudara, sikap rohani dari Ayub menghadapi tantangan yang berat itu. Dia mengakui Allah lah yang berkuasa dan berdaulat sepenuhnya atas kehidupan manusia. Yang kedua yang kita sudah pelajari, bahwa dalam Ayub 5 ayat 8 dan 9, dalam menghadapi tantangan itu Ayub katakan, aku pasti mencari Allahku untuk mengadukan perkaraku kepada Tuhan, karena dia mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dan perbuatan ajaib sangat banyak, ya. Jangan cari manusia, jangan cari paranormal dan sebagainya. Cari Tuhan, ya, cari Tuhan. Ada jaminan. Amos 5 ayat 6 katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Haleluya, ya. Bukan cuma sehat, bukan cuma sembuh, tapi hidup. Itu jaminan firman Tuhan. Sekarang kita sampai kepada hal yang ketiga, bagaimana sikap Ayub, sikap rohani seorang Ayub dalam menghadapi tantangan hidupnya. Kita membuka kitab Ayub pasal 19. Ayub 19 ayat 25 dan ayat sampai ayat 27. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sikap rohani yang ketiga dari Ayub menghadapi tantangan yang secara manusia itu sangat berat, saudara. Sangat berat, ya. Kehilangan seluruh kekayaannya, kehilangan 10 anak dalam satu hari, ya. Sakit penyakit yang dialami Ayub lebih parah dari corona, saudara. Hancur dari kepala sampai di ujung kaki, ya. Entah itu kanker atau apa namanya. Oh, sangat rusak adanya. Tetapi mari kita lihat bagaimana sikap Ayub menghadapi kenyataan yang pahit ini. Ternyata Ayub mempunyai pemahaman yang tepat dan benar sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang yang berharga di mata Tuhan. Dia punya pemahaman yang benar tentang apa itu hidup jasmani dan apa itu hidup rohani. Ayub tahu dan dia bisa membedakan apa itu hidup jasmani dan apa itu hidup rohani. Apa nilai dari kehidupan jasmani dan apa nilai dari kehidupan rohani. Ini sesuai dengan pernyataan Ayub dalam ayat-ayat ini. Tetapi aku tahu, ya, dibandingkan dengan apa yang dia sedang alami, saudara, secara manusia. Dia bilang, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini dasar penilaian Ayub terhadap apa itu kehidupan jasmani dan apa itu kehidupan rohani. Ini dasarnya. Aku tahu penebusku hidup. Dalam kita menilai kehidupan kita secara jasmani dan rohani,
Harus didasarkan kepada pemahaman ini. Kita tahu penebus kita hidup, katakan amin. Dia menebus kita untuk apa? Bukan sekedar diselamatkan dari kehidupan dosa dan maut, tapi untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu tujuan penebusan bagi kita. Karena itu dengan dasar penebusan Yesus Kristus bagi kita, ini menjadi dasar bagi kita untuk menilai apa itu hidup jasmani, apa nilai hidup jasmani, dan apa nilai hidup rohani. Kemudian Ayub katakan ayat 26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Bagi Ayub, kehidupan jasmani ini akan berakhir. Ya. Sekalipun kulit tubuhku, dagingku hancur sama sekali, selesai, binasa, tapi dia katakan ada satu nilai rohani yang jauh lebih besar dan lebih berharga, yaitu dari dalam tubuhku ini aku akan memandang Allah. Kok saudara diam? Ya? Saudara belum punya kepastian untuk kemudian melihat Tuhan di dalam sorga? Ini pemahaman Ayub. Ini sikap rohani dari seorang yang berharga di mata Tuhan, ya. Menghadapi tantangan yang sangat berat, sangat pahit secara manusia, ya. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita sudah pernah alami dan yang mungkin sedang kita alami, dibanding dengan pengalaman Ayub, tidak ada apa-apanya yang kita alami. Tetapi mari kita lihat pernyataan Ayub, sikap rohani dari Ayub. Sekalipun kulit tubuhku, dagingku hancur luluh, sekalipun jasmani ini akan berakhir, tetapi dari dalamnya aku akan memandang Dia. Apa itu? Kehidupan rohani, kehidupan batinnya. Itu yang jauh lebih penting bagi Ayub. Itu jauh lebih penting dari kehidupan jasmani, walaupun dihiasi dengan segala bentuk kekayaan materi. Bagi Ayub, kehidupan batinnya jauh lebih mulia adanya. Haleluya. Kita harus punya pemahaman seperti ini, saudara, ya. Supaya kita tidak diperhamba oleh rasa takut terhadap hal-hal jasmani ini, ya. Bukankah rasa takut terhadap maut sudah dilenyapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib sesuai Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Oleh kematiannya Dia melenyapkan iblis yang telah memperhamba saudara dan saya dalam ketakutan terhadap maut. Haleluya. Karena itu Ayub katakan, aku tahu penebusku hidup. Katakan amin, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu pemahaman Ayub. Apa itu nilai jasmania dan apa itu nilai rohani. Bagi Ayub nilai rohani jauh lebih utama, lebih berharga dan lebih mulia adanya. Roma pasal 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin, ya. Aku yakin, Paulus katakan aku yakin, penderitaan secara jasmania ini yang kita alami sekarang, apapun bentuknya, ya. Baik dalam soal corona, soal ekonomi dan sebagainya, Paulus katakan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang untuk kehidupan rohani, ya. Untuk kehidupan yang kekal, tidak sebanding. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana Rasul Paulus membandingkan, atau sebelum sampai kepada ayat itu kita lihat dulu 2 Korintus pasal
4. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Saudara perhatikan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, kata merosot dalam terjemahan lama dibinasakan, ya. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yaitu jasmani, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Ya. Itu pemahaman dari Ayub. Ya. Ini tubuh boleh lenyap, silakan. Tapi aku akan memandang Allah. Bagi Ayub hidup jasmani ini sementara adanya. Sangat sementara adanya. Tapi kehidupan rohani kekal. Itu yang Paulus katakan. Ya. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang jasmani ini, tapi kami melihat kepada sesuatu yang kekal. Haleluya. Itu harus menjadi sikap pemahaman kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita terus kepada bagaimana Rasul Paulus membandingkan hidup jasmani ini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Ya. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari kami. Rasul Paulus membandingkan, saudara, kehidupan jasmani ini seperti bejana tanah liat, ya, keramik. Ya. Ada ibu rumah tangga sakit jantung karena pembantunya kasih jatuh dia punya keramik, pecah. Mahal sekali itu, mahal sekali. Pingsan itu ibu. Bukan ibu-ibu di sini, di sana jauh. Ya. Rasul Paulus katakan kita punya hidup jasmani seperti itu. Bejana tanah liat, tetapi di dalam bejana tanah liat ini ada harta yang sangat mahal, yaitu kehidupan rohani. Haleluya. Ya. Nilai dari kehidupan jasmani itu seperti bejana tanah liat. Ya. Sekali sentuh hancur habis. Habis. Saudara, tapi ingat, di dalam bejana tanah liat ini ada harta yang sangat berharga. Haleluya. Sehingga untuk menjaga harta yang sangat berharga ini, sementara tubuh kita ini hanya seperti bejana tanah liat, Paulus katakan kalau masih bisa menjaga harta itu, mempertahankan harta itu, saudara, Paulus katakan, oh, hanya karena kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Haleluya. Hanya karena kekuatan Allah, ya, untuk menjaga harta yang sangat mahal ini. Haleluya. Ya. Banyak orang Kristen lebih memperhatikan kehidupan jasmani ini daripada yang ada di dalamnya. Ya. Harta yang termahal itu yaitu kehidupan rohani. Karena hidup rohani itu kekal adanya. Kekal sudah. Ya. Jasmani ini akan berakhir, sudah akan selesai. Dan itu sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Satu kali semua manusia pasti mati. Ya, pasti mati. Dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun.
Tetapi juga ndak usah cari-cari itu corona lah, ya, ndak usah. Ya. Mari kita perlakukan hidup ini secara wajar. Ada aturan untuk bagaimana kita mewaspadainya, lakukanlah aturan itu secara wajar. Ndak usah berlebih-lebihan dengan ketakutan yang berlebihan, tidak perlu, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana Paulus membandingkan, ya, kehidupan, nilai dari kehidupan jasmani dan rohani. Ya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa mempertahankan bejana tanah liat yang sangat rapuh ini, bukan karena kita, karena Tuhan. Ya. Kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Ya. Ada teman ketemu saya, dia bilang, wah, kamu kok sehat betul ya? Sehat. Saya bilang, puji Tuhan, cuma karena Tuhan. Ya. Cuma karena Tuhan. Haleluya. Yang berikut, bagaimana Paulus membandingkan hidup jasmani dan rohani ini. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, mulai ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Paulus katakan, hidup jasmani ini sama dengan kemah. Ya. Saudara tahu sifat dari kemah, bukan? Sesuatu yang sangat sementara. Itu bukan bangunan permanen. Semi permanen pun bukan. Ya. Sesuatu yang hanya sewaktu-waktu. Nah, Paulus katakan hidup jasmani kita sama dengan itu, sama dengan sebuah kemah yang hanya sementara adanya. Itu yang Ayub katakan, ini tubuh ini akan hancur dan lenyap, tapi dari dalamnya aku akan memandang Allah. Ya. Hidup jasmani ini seperti kemah. Saudara, ada waktunya Tuhan bongkar kemah itu. Kita tidak tahu kapan itu, dengan cara apapun. Satu waktu kita semua akan menemui kenyataan bahwa kemah kita, tubuh jasmani ini akan dibongkar oleh Tuhan, akan tidak dipakai lagi. Ya. Tetapi Paulus katakan kemudian, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara, ketika kemah kita dibongkar, artinya jasmani ini selesai. Tuhan sudah sediakan bukan kemah, tempat kediaman di sorga, tempat kediaman yang kekal. Haleluya. Ya, tempat kediaman yang kekal. Seringkali kita coba berupaya untuk menyenangkan tubuh ini dengan berbagai fasilitas. Saudara, tetapi ingat, semua itu akan berakhir, akan selesai. Tetapi kita disediakan Tuhan tempat di sorga, tempat yang kekal. Nah, menyinggung tentang tempat di sorga yang disediakan Tuhan bagi kita,
Dan Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa, di sorga banyak tempat. Sekarang, nah ini yang perlu saya ingatkan, sedang beredar pengajaran sesat dari seorang pendeta GPDI di Kupang. Tidak usah saya sebut. Bahwa tujuan kita bukan sorga. Sorga itu bukan untuk kita. Sorga itu tempat kediaman Allah, bukan untuk kita. Tempat kita di bumi. Waduh, begitu saya dengar videonya itu, komentar saya pertama apa? Ini iblis. Itu iblis. Itu pengajaran yang sangat sesat. Dia bilang Allah tidak pernah menyediakan sorga bagi kita, karena sorga itu Tuhan punya tempat kediaman Tuhan. Kita tetap di bumi. Di kalangan GPDI di kota Kupang, hati-hati saudara. Dan ini salah satu videonya disampaikan ketika khotbah di pemakaman orang mati. Entah ada di antara kita yang pernah ikuti itu, ya. Tetapi ada di Facebook ya, di Facebook. Ya. Hati-hati sudah. Alkitab katakan kita akan berpindah ke sorga yang disediakan Allah bagi kita. Haleluya. Ya. Sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, mari kita punya pemahaman yang benar. Kita harus punya sikap dan penilaian yang benar. Apa itu hidup jasmani, apa itu hidup rohani. Sehingga kita tidak perlu takut berlebihan, saudara, dengan apapun yang kita hadapi. Ya. Seperti apa yang dihadapi oleh seorang Ayub. Ya. Tetapi dia punya pemahaman yang benar. Dia punya sikap rohani yang jelas. Dia punya penilaian yang benar tentang apa itu hidup jasmani dan apa itu hidup rohani. Dan inilah orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita lihat dalam bagian lain dari kitab Ayub, saudara, Ayub berbicara tentang bulan-bulan penderitaannya. Jadi tidak bertahun-tahun penderitaan Ayub, hanya beberapa bulan. Itu penderitaan dari Ayub. Tetapi Ayub mempunyai satu kesimpulan. Inilah hidup jasmani yang akan berakhir, yang sementara adanya. Dan itu yang kemudian dipertegas oleh seorang Rasul Paulus. Apa itu hidup jasmani? Apa itu hidup rohani? Kita memiliki kehidupan rohani dalam satu bejana tanah liat. Kalau kita masih dapat bertahan di dalam Tuhan sampai saat ini, kekuatan dari Tuhan yang melimpah-limpah. Katakan amin. Dan pada akhirnya kemah ini akan dibongkar dan kita akan pindah ke sorga yang kekal selamanya. Katakan amin. Tuhan memberkati.